Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dalam perjalanan spiritual Islam, ada satu konsep agung yang begitu dalam dan begitu misterius, yaitu adalah Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Bagi banyak ulama sufi dan filsuf Islam, Nur Muhammad bukanlah sekedar cahaya biasa. Ia adalah asal segala wujud, sumber penciptaan, dan pancaran awal dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan alam semesta ini. Konsep ini bukanlah suatu hal yang mistik, tetapi juga memiliki kedalaman filosofis yang menghubungkan antara kosmos, manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu jalinan cahaya. Dalam video ini kita akan menyelami pemikiran dari filsuf besar Islam tentang apa dan siapa Nur Muhammad itu. Mari kita mulai untuk perjalanan cahaya ini dengan mengetahui apa itu Nur Muhammad. Dalam khazanah hadis dalam literatur tasawuf terdapat sabda yang sangat masyhur yang berbunyi awallu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahayaku. Sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menjadi pondasi penting bagi para sufi dalam memaknai awal mula eksistensi. Mereka tidak memahami secara fisik, melainkan sebagai realitas primordial. Sebelum adanya langit, bumi, bahkan waktu yang berjalan saat ini, cahaya Muhammad atau Nur Muhammad telah hadir sebagai manifestasi pertama dari kehendak ilahi. Ini bukanlah cahaya seperti cahaya matahari, seperti cahaya lampu, cahaya lilin, atau mungkin cahaya yang lainnya. Tetapi nur maknawi atau cahaya maknawi yang menjadi sumber dari segala kebaikan, ilmu, dan eksistensi. Dalam tasawuf, Nur Muhammad adalah substansi spiritual yang menembus seluruh lapisan makhluk yang ada di alam semesta ini. Menurut Al-Hallaj, salah seorang filsuf besar Islam, beliau menyebutkan Nur Muhammad sebagai hakikat dari segala hakikat. Sedangkan Jalaluddin Rumi menggambarkannya sebagai api cinta yang menyala sebelum penciptaan. Para sufi percaya bahwa semua nabi, wali, bahkan manusia biasa memiliki bagian kecil dari cahaya ini di dalam ruh mereka. Jadi mereka percaya bahwa ada sebagian kecil cahaya Nur Muhammad tersebut di dalam manusia. Jadi Nur Muhammad menjadi tali penghubung antara dunia spiritual dan dunia material, antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk-makhluk ciptaannya. Maka setiap kali manusia menaiki tangga spiritual menuju kesempurnaan, ia selalu kembali menuju sumber cahaya tersebut. Ibnu Arabi, salah seorang sufi agung dari Andalusia, mengembangkan konsep Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah. Menurut beliau, Nur Muhammad adalah realitas spiritual tertinggi yang menjadi model dari segala ciptaan Allah. Dalam istilah filsafatnya, Nur Muhammad adalah cermin di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan dirinya. Jadi setiap
ciptaan muncul sebagai pantulan dari cermin itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah cermin utama yang paling sempurna. Nah, dari sinilah muncul konsep insan kamil, manusia sempurna, yang dalam sejarahnya ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Bagi Ibnu Arabi, Muhammad atau Nabi Muhammad bukan sekedar manusia sejarah, tetapi pusat dari makrokosmos dan mikrokosmos yang berada di alam semesta ini. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan pusatnya. Al-Farabi mengembangkan filsafat emanasi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akal pertama. Dan pandangan ini, Allah tidak menciptakan dunia secara langsung, tetapi memancarkan wujud melalui tahapan akal-akal, dari akal pertama hingga akal ke-10. Ibnu Sina juga melanjutkan gagasan tersebut dengan menyatakan bahwasanya Allah memancarkan wujud wajib, kemudian akal-akal emanatif. Dalam kerangka ini, Nur Muhammad dapat diposisikan sebagai akal pertama. Inteligensi murni yang pertama kali tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebab terciptanya akal-akal lain dan seluruh kosmos atau seluruh alam semesta ini. Ini menguatkan bahwa Nur Muhammad adalah bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga metafisis yang menjembatani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berubah, tetapi dunia terus berubah. Suhrawardi, salah seorang filsuf besar Islam, juga memperkenalkan filsafat hikmah al-isyraq atau filsafat iluminasi. Beliau menyatakan bahwa segala sesuatu yang eksis memiliki derajat cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya mutlak, Nur al-Anwar, dan setiap wujud lainnya adalah cahaya dengan intensitas yang lebih rendah. Dalam struktur ini, Nur Muhammad adalah pancaran paling dekat dengan Allah, menjadi cahaya perantara antara umat yang menyalurkan eksistensi ke dunia bawah. Jadi Nur Muhammad perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Suhrawardi juga menggambarkan bahwa alam semesta ini adalah sebuah hierarki cahaya. Maka Nur Muhammad bukan sekedar simbol, tetapi struktur ontologis yang merepresentasikan tata susunan eksistensi. Gagasan beliau memberikan pondasi kuat pada pemahaman bahwa realitas adalah cahaya, dan manusia spiritual berusaha kembali ke cahaya tertinggi melalui pengetahuan dan pensucian diri. Salah seorang filsuf besar Islam juga bernama Mullah Sadra menggabungkan antara filsafat, teologi, dan spiritualitas. Beliau terkenal dengan teori as-halat al-wujud, bahwa eksistensi lebih fundamental dari esensi. Dalam pandangannya, semua wujud merupakan manifestasi bertingkat dalam wujud murni, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di puncak emanasi wujud terdapat Nur Muhammad sebagai eksistensi paling sempurna, menjadi mediator ontologis antara Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk ciptaannya. Dengan demikian, Nur Muhammad ini dapat dikatakan bukan hanya awal secara kronologis, tetapi
juga puncak dari segala kualitas. Dalam perjalanan spiritual manusia, menurut Mula Sadra, kita tidak hanya kembali kepada Allah, tetapi melalui cahaya, hingga akhirnya sampai pada nur paling luhur, yaitu adalah Nur Muhammad. Para filsuf Islam sepakat bahwa realitas adalah bertingkat. Semakin dekat kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sempurna wujudnya. Jadi Nur Muhammad dipahami sebagai entitas yang paling sempurna setelah Allah. Ia adalah pola dasar dari segala kesempurnaan, akhlak, dan ilmu. Dalam teori insan kamil, manusia hanya bisa menjadi sempurna jika ia meneladani dan menyerap sifat-sifat Nur Muhammad. Ia memberikan dimensi etika dalam filsafat Islam. Manusia tidak sekedar berpikir, tapi juga harus menjadi cermin cahaya tersebut dalam setiap kegiatan dan tindakan nyatanya di dalam kehidupan. Dalam zaman modern yang syarat materialisme, konsep Nur Muhammad mengingatkan bahwa manusia lebih dari sekedar tubuh dan materi. Ia mengandung unsur ilahi, sebuah cahaya yang menghubungkannya dengan yang maha tinggi. Filsafat Islam tidak hanya menjelaskan dunia, tapi juga memberikan arah hidup untuk mendekat pada sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui akhlak dan cinta kasih-Nya. Nur Muhammad adalah representasi cahaya yang bisa menjadi penuntun dalam hidup manusia, baik secara intelektual, spiritual, maupun moral. Sahabat sekalian, jadi Nur Muhammad bukanlah mitos, bukan pula sekedar konsep. Ia adalah cahaya kehidupan itu sendiri. Ia hidup dalam tiap jiwa yang mencari kebenaran, dalam tiap hati yang berusaha mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Maka, sahabat sekalian, apakah kita siap menjadi cermin dari cahaya itu? Dengan meneladani Nur Muhammad, kita tidak hanya membentuk pribadi yang memiliki kebijaksanaan dan memiliki akhlak yang mulia, tetapi juga menghidupkan kembali ruh spiritual Islam dalam keseharian kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menyalakan cahaya dalam diri untuk menyinari dunia ini ya dengan cinta dan hikmah. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.